Percaya pagi hari ini ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Dan apapun yang sedang dilakukan oleh kuasa kegelapan, kami mau bangkit dengan iman percaya bahwa kuasa Tuhan mengatasi semuanya. Kuasa Tuhan berada di atas segala kuasa, di udara, di bumi, bahkan di mana saja Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, iman kami boleh dikuatkan, dibangkitkan kembali. Bahwa kami adalah orang-orang yang perkasa oleh karena kekuatan dari surga. Kekuatan dari tangan Tuhan. Berbicara buat kami pagi ini Tuhan. Biar firman-Mu akan menjadi kekuatan. Biar firman-Mu akan menjadi petunjuk buat kami. Karena kami percaya hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Hari-hari penuh dengan panenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berbicara, sesuatu dilepaskan di udara, sesuatu akan terjadi dan keadaan akan berubah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Segala kemuliaan dan hormat Hamba kembalikan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Tetap semangat saudara. Coba toleh sebelah kiri kanan dan bilang begini, lu keren banget pagi ini. Bilang sama sebelahnya, lu kok keren banget pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara, 2 hari ini saya ditegur Tuhan. Saya diingatkan Tuhan kembali satu firman Tuhan yang sebetulnya sudah lama sekali saya sampaikan. Tapi hari ini berbicara kuat kembali karena saya kelemahan dari seorang hamba Tuhan itu begini. Kita terlalu banyak khotbah sampai kita sendiri lupa mempraktekkan. Sehingga seringkali jangan heran kalau jemaat yang lebih diberkati daripada hamba Tuhannya. Karena mereka sudah melakukannya, kita masih sibuk terus berkhotbah. Dan ada satu firman Tuhan yang pagi ini kuat sekali untuk saya sampaikan. Saudara, saya tahu bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan siapkan buat Perth. Amin. Saudara bersyukur ditaruh Tuhan di Perth. Bukan di Melbourne. Bukan di Sydney. Lepas dari apapun Perth sepi. Saya selalu dulu mengatakan ini tempatnya jin buang anak. Iya kayak dan sampai hari ini saya belum terbiasa dengan sepinya Perth. Kemarin jam 5 ke mall. Terus kemudian toko-toko udah mulai tutup. Saya ngomong sama suami, saya kok belum terbiasa ya dengan tutup jam segini. Karena jam 5 di Surabaya, saya baru keluar ke mall. Jam 5 di sini sudah harus balik pulang. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menaruh sesuatu yang dahsyat di Perth. Saudara, bulan Agustus bersama dengan teman-teman dari House of Blessing, juga bersama Pali dan banyak teman-teman, kita akan membuat Perth berdoa. Belum tahu ya? Sudah. Belum tahu? Sudah, tapi ada yang belum. Kita akan membuat Perth berdoa. Saudara, saya enggak tahu, bukan ide saya. Ide ini datang dari seorang ibu yang tiba-tiba mendatangin saya. Waktu di Mandura, dia bilang begini, saya sebetulnya hari ini enggak bisa datang. Tapi enggak tahu kenapa saya kepingin ketemu ibu, saya baru ngerti sekarang. Karena kita mau menyiapkan untuk sebuah event, yaitu yang namanya Perth berdoa. Saudara, tadi ada lagu pujian yang dipilih, yaitu This is the day of Elijah, declaring the word of God in the wilderness, in the desert. Saya baru ngerti kalau di Perth ini ternyata tanahnya banyak gurun ya. Betul ya, tanahnya banyak pasir. Dan saya percaya waktu teman-teman nyanyikan lagu tadi, Tuhan speaking something. Bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan untuk Perth. Pagi ini saudara, saya ingin mengingatkan kembali dasar firman Tuhannya simple sekali. Saudara mau ngalami kemenangan? Saudara matanya kok melototin saya seperti takut gitu. Coba lihat kiri kanan, biar ada senyuman, kasih senyuman yang paling manis buat sebelah saudara. Biar gak stres-stres, gak tegang-tegang. Ini bukan khotbah akhir zaman saudara ya. Oke. Saudara, Alkitab sering mengatakan di perjanjian baru, setiap kali ada masalah, setiap kali ada pergumulan, kemudian muncul seseorang datang,
Selalu Yesus memulai dengan kata-kata begini, jadilah sesuai imanmu. Di perjanjian baru banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Yesus selalu berkata, jadilah sesuai imanmu sebelum terjadi mujizat. Dengan kata lain, sebelum terjadi mujizat harus ada iman yang mendasarinya. Karena Tuhan berkata, jadilah sesuai imanmu. Berarti iman itu menarik mujizat. Amin. Jadi hari ini kalau kita mau menarik mujizat, kita harus start dari iman, faith. Masalahnya, Yakobus pasal 1, dalam perjalanan iman, it's not easy. Setuju saudara? Iman menarik mujizat. Tapi berjalan dalam iman, itu butuh waktu. Dan itu tidak gampang. Kenapa? Karena ternyata ada musuhnya iman. Yakobus pasal 1. Kita buka sebentar saudara. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal 1. Ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali. Nah ini masalahnya sama sekali. Enggak boleh Bu, sedikit aja. Kalau menurut ayat ini enggak boleh ya. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, ayat 7 menuliskan begini. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Alkitab bilang, jadilah sesuai imanmu. Di mana ada iman, mujizat datang. Tapi ternyata dalam perjalanan, Yakobus pasal 1 terjadi. Kita mulai bimbang. Nah Alkitab menuliskan, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang mulai bimbang, jangan mengira dia akan mendapatkan sesuatu. Berarti susah dong? Iya. Nah pagi ini saya ingin bercerita tentang Goliath. How to beat the giant. Bagaimana kita mengalahkan Goliath. Ada Goliath dalam hidup saudara dan saya. Yang tujuannya sederhana, tapi fatal. Untuk membuat saudara bimbang. Simple untuk membuat saudara bimbang. Karena walaupun Anda ada iman, tapi ketika bimbang muncul, mujizat cancel. Makanya selalu ada orang-orang, faktor-faktor seperti Goliath yang akan berusaha menarik saudara ke bimbang. Saya ajak lihat 1 Samuel pasal yang ke-17. Pagi ini ayat kita diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Semua pasti sudah hafal cerita tentang Goliath. Karena kita udah banyak diajari dari sekolah minggu. Lihat ya, 1 Samuel pasal yang ke-17. Saudara, kesan pertama yang terjadi pada 1 Samuel 17 adalah Anda akan melihat Goliath itu besar. Betul ya? Anda lihat cara kerja setan untuk membuat mujizat tidak terjadi dalam hidup kita. Cara kerjanya hanya melalui 2 pintu. Cara kerja setan melalui 2 pintu, yaitu mata dan telinga. Karena dari mata dan telinga masuk ke hati. Kalau lagunya dari mata turun ke hati. Tapi kalau menurut Alkitab, mata dan telinga. Sampai Alkitab itu bilang begini, kalau matamu terang, terang semua tubuhmu. Jadi ada 2 gerbang indera yang sangat krusial. Mata sama telinga. Tuhan berkali-kali bilang begini, barang siapa bertelinga,
hendaklah dia mendengar. Berarti dua gerbang ini sangat penting dan sangat vital. Mata dan telinga. Mari kita lihat cara kerja Goliat untuk membuat Yakobus pasal 1 terjadi dalam hidup saudara. Lihat cara kerjanya. Kita lihat dari ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya 600 shikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Kesan pertama yang diambil, yang dilakukan, yang dialami oleh orang Israel otomatis first sight, pandangan. Kalau Anda lihat tingginya katanya 6 hasta. Seberapa 6 hasta? Karena saudara enggak bisa imagine. 6 hasta itu persis tingginya ring bola basket. Pernah lihat bola basket? Ring bola basket? Bukan ring bola basketnya anak-anak. Ring bola basket standar internasional. Tingginya segitu. Udah bayangin ya, coba imagine. Alkitab menuliskan, enggak ditulis berat badannya. Berat badannya enggak tahu. Tapi Alkitab menuliskan bajunya. Bajunya 5.000 shikal tembaga. Saya coba convert ke kilogram. Bajunya enggak berat, cuman 50 kilogram. 50 kilogram bajunya. Coba bayangkan ya, tingginya satu ring bola basket, bajunya 50 kilo. 50 kilo itu 1 galon itu berapa kilo ya? 1 kilo beras, berasnya 20 kilo. Oh yang besar sekali, 50 kilo. Terus Alkitab cuma menuliskan ukuran berat tombaknya, mata tombaknya, betul? Mata tombaknya itu ternyata kalau dikilokan adalah 6 kilo. Mata tombak, tok. Mata tombak itu 6 kilo, tombaknya enggak tahu. Jadi total sama tombaknya enggak dituliskan. Tapi mata tombaknya 6 kilo. Apa yang Anda lihat kalau membayangkan figur seperti ini? Seorang pendekar gede, badannya besar, bajunya berat, mata tombaknya aja 6 kilo itu dilempar. Udah bukan lagi nusuk tapi sudah bisa remuk-remuk 6 kilo. Mata tombak, tok mata tombak, mata tombak. Itu mata tombak kan? 6 kilo tuh, 6 kilo. Coba bayangkan. Ini yang dilakukan oleh Goliat. Nah coba perhatikan, perhatikan. Ayat yang ke-11 menuliskan begini. Ayat 11 dari 1 Samuel 17. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara tahu kenapa mereka cemas? Jadi yang pertama, ini caranya kerja Goliat. Cara kerja kebimbangan. Satu, melalui mata. Kita dilihatin sesuatu yang berat, kita dilihatin sesuatu yang satu gede, satunya kecil. Orang Israel dibandingkan dengan orang Filistin ini, khusus orang Filistin. Saudara, orang Filistin sebetulnya enggak segini, tapi pas ada yang segini, ada yang size-nya jumbo, tapi enggak semuanya, cuman pas Goliat aja. Nanti saya ceritakan ke Anda kenapa, kok pas Goliat. Apakah semua orang Filistin ukurannya segoliat? Enggak, kalau orang Filistin ukurannya segoliat semua, kenapa yang maju cuma satu? Berarti kan dia limited edition kan? Betul kan? Dia limited edition saudara. Sekarang kita lihat ya, firman Tuhan bilang begini, penampilan yang besar dari ayat 4 sampai 7 itu yang membuat kita down. Ketika kita melihat sebuah masalah. Saya enggak tahu Goliat apa dalam hidup saudara. Tapi apa yang saudara lihat itu seringkali melemahkan kita. Kenapa orang Israel itu jadi lemah? Karena lihat ini, ayat yang kita lihat ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-16. Lihat ya, ayat ke-16. Orang Filistin itu, yaitu Goliat, maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil
ke depan berapa lama saudara? 40 hari. Sekarang kita lihat ayat yang ke-23. Coba lihat ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Coba lihat. 1 hari 2 kali. Pagi dan sore. Bayangin, ini gede. Kalau kita sebagai pemain strategi seharusnya kita tuh curiga. Orang ini gede. Gede banget kan? Tapi kenapa kerjanya pagi sama petang cuman maju bilang gini, ayo mana? Keluarin 1 orang pendekarmu yang terbaik, sini lawan aku. Siapa yang mampu? Mana? Katanya Allahmu hebat. Ayo mana? Yang aneh, kalau orang ini memang hebat, kenapa dari pagi dan petang sehari 2 kali, 40 hari cuman ngomong? Coba adakah yang mencurigakan? Orang bilang perang mental. Iya, tapi kenapa harus perang mental? Karena kalau dia memang powerful, dia bisa langsung gasak kan? Berarti ada something wrong. Tapi kerjanya ini, pagi dan petang 40 hari. Mana? Ayo katanya Allahmu hebat. Ayo kirimkan 1 orang. Ayo sini, sudah pilihkan yang terbaik. Ayo sini maju, ayo tak tantang kamu hari ini. Maju. Enggak ada. Dan ayatnya mengatakan begini, Saul dan segenap orang Israel cemas ketakutan. Ini 2 gerbang yang selalu iblis pakai. Melalui mata dan melalui telinga. Saudara perhatikan, ini yang dilakukan oleh setan. Saya tidak tahu apapun Goliat yang saudara hadapi. Mimpi apa yang saudara sedang perjuangkan dengan Tuhan. Doa apa yang saudara sedang naikkan dalam permohonan. Tapi dalam perjalanan, saudara, Anda dan saya seringkali goyah. Kenapa? Karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. 1 kali terjadi di kitab Keluaran. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, lalu mereka terjebak depan laut. Kemudian Alkitab menuliskan begini dalam kitab Keluaran. Mereka menoleh. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka menoleh, Alkitab mengatakan orang Israel langsung takut dan tawar hati. Langsung mereka bilang gini sama Musa, kenapa kamu bawa kami mati di sini? Tidak ada kuburan di Israel, di Mesir, sehingga kamu harus bawa kami. Karena mereka down. Mata mereka melihat depan laut, belakang tentara Mesir. Ini yang terjadi. Orang Israel melihat sana gede, 50 kilo, besar banget, berat, jalannya pun sampai kayak gini berat. Tapi kenapa mereka jadi lemah? Karena mereka melihat. Ditambah sehari 2 kali mendengar. Saya tidak tahu apa yang lebih banyak saudara lihat. Dan apa yang lebih banyak saudara dengar. Karena ketika saudara melihat, saudara akan down. Karena saudara akan bilang, gak mungkin ini. Ketika saudara mendengar, saudara akan down. Gak mungkin ini. Betul saudara? Dan luar biasanya kita lebih banyak mendengar dari berita-berita. Saya mendengar kondisi Indonesia. Saya membaca kondisi Indonesia. Dan semakin susah. Kenapa? Saya tidak pulang-pulang. Saya pengen pulang. Saya kangen Surabaya. Kenapa saudara? Karena banyak yang urusan yang berantakan belum keurus. Ada seorang teman dengar cerita saya bahwa rekening saya di-lock semua, keblok semua. Teman saya langsung bilang gini, saya tahu kenapa Ibu Ruth pengen pulang. Kenapa? Pengen ngurus BCA. Sungguh banyak pikiran saudara. Hari ini saya mendengar berita lagi, siapa itu? Tokoh FPI rame lagi, teriak-teriak, suruh turun Jokowinya dan sebagainya. Saudara, kita mendengar berita negatif makin down. Makin jadi gini, aduh ya apa nasib bangsaku? Gimana nasib negaraku? Gimana nasib Indonesia? Kita lemah, kita down. Saudara tahu cara mengalahkan Goliat? Yang dipilih oleh Daud bukan karena ketepelnya. Bukan karena ketepelnya. Saya tunjukkan cara Daud mengalahkan Goliat. Goliat memakai 2 pintu gerbang, mata dan telinga. Ternyata Tuhan juga mau kita memakai gerbang yang lain. Coba kita lihat 1 Samuel 17.
ayat yang ke-45. Simple, saya tunjukkan buat Bapak Ibu. Ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara tahu apa yang dilakukan Daud? Declare. Gerbang yang dipakai oleh Daud, mulut. Declare. Daud berkata begini, hari ini juga ya kamu tak penggal kepalamu. Ini kalau bahasanya orang Surabaya itu yo-yo-oh. Sok. Lo ya ampun, belum menggal sudah kaya-kaya. Tak penggal, kamu tak penggal ya, tak penggal. Terus Daud kan bilangnya begini, heh kamu yang gak bersunat, berani-beraninya ngolok orang Israel. Itu kalau bahasa Jawanya, heh gak tahu sunat ya. Kalau orang Jawa kan bilang gitu, orang gak tahu sunat ya. Berani-beraninya menghina Allah Israel. Hari ini tak penggal, kamu lihat kan ya, mayatmu tak kasih burung-burung. Anda bayangkan, ini orang kalau ada bayangkan kucil, kunuk-kunuk maju, terus kemudian ngomong itu kayak anak kecil. Hari ini kita akan kalahkan kamu, luar biasa. Itu diguyu saudara, diketawain sama orang Filistin. Tapi ini yang dilakukan David, declare. Saya tunjukkan gini, kenapa declare lewat mulut is very powerful. Kejadian pasal 1, ayat yang ke-1 sampai 3. Coba buka Bapak Ibu. Kejadian 1, ayat 1 sampai 3. Saudara, kita tidak bisa keep quiet. Ketika dalam perjalanan iman menunggu mujizat, saudara melihat, saudara mendengar yang negatif yang membuat saudara down. Saudara tidak bisa begini, Tuhan, kenapa Tuhan tolong betapa menderitanya hambamu ini. Saudara tidak bisa, saudara juga tidak bisa cuma diam. Saudara harus do something, harus declare. Kenapa harus declare? Saya tunjukkan Kejadian 1, ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Ayat 2 lanjut. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang di permukaan air. Sampai sini dulu. Alkitab menuliskan belum ada apa-apa. Cuman ada gelap. Oke. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Alkitab mengatakan begini, ada roh Tuhan. Roh Tuhan melayang. Saudara dan saya sudah terima Yesus. Amin. Alkitab bilang barang siapa percaya kepada Yesus mereka akan menerima Roh Kudus. Ada roh Tuhan enggak? Ada? Sama dong. Ada roh Tuhan di situ, ada roh Tuhan di sini. Tapi perhatikan ayat yang ketiga. Semuanya belum ada, cuman ada gelap. Perhatikan ayat yang ketiga. Di ayat ketiga dituliskan, berfirmanlah Allah dan God spoke. Berbicara. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bapak Ibu dengar. Keadaan gelap. Ada roh Tuhan tok. Tapi terang tidak pernah terjadi. Sampai Tuhan buka mulut. Bisa nangkep. Ada roh Tuhan di dalam kita. Tapi sampai saudara dan saya buka mulut. Sesuatu dikasih energi untuk bergerak melakukan sebuah perubahan. Ketika saudara mulai buka mulut, jadilah terang. Ada kekuatan yang diluncurkan, lalu kekuatan itu menghidupi dan sebuah perubahan terjadi. Cara untuk mengalahkan Goliat dalam hidup kita, kebimbangan adalah declarekan apa yang Tuhan sudah janjikan. Declarekan apa yang Tuhan sudah katakan kepada saudara. Declarekan firman Tuhan. Maka gelap akan berubah dan terang tercipta. Amin saudara. Declarekan.
Ada 2 gerbang yang Tuhan mau kita pakai. Gerbang yang pertama, mulut. Tuhan bilang begini, karena seseorang akan makan dari apa yang diucapkan mulutnya. Kalau saudara mengucapkan terang, mulut saudara akan makan terang. Kalau saudara mengucapkan aku sehat, maka saudara akan memakan kesehatan. Kalau Anda mau melihat mujizat, iblis, Goliat, mungkin taruh semua kebimbangan lewat mata dan telinga. Tapi kita balas dia balik lewat mulut. Setelah mulut kita keluarkan sesuatu, Alkitab menuliskan iman timbul dari pendengaran. Jadi saudara ngerti prosesnya. Mulut ngomong, telinga dengar, iman jadi kuat. Tapi bukan cuma itu. Ketika iman kita kuat, ketika mulut Anda ngomong, perkataan saudara ini seperti ledakan nuklir yang sedang berjalan, seperti rudal sedang berjalan, tinggal tunggu waktu tidak lama, boom, terjadi ledakan. Tetapi Anda tidak bisa keep quiet, diam. Tidak bisa. Anda harus say something. Ucapkanlah jadi berkat. Ketika saudara dapat janji Tuhan, contoh. Janji misalnya, nih saya lihat banyak anak muda. Janji soal jodoh. Tuhan sudah janji soal jodoh. Anda tidak bisa duduk diam. Terus ketap-ketip. Melek merem, Tuhan kapan jodohku datang? Kok tidak ada yang ketuk pintu ya? Terus bicara, aku disuruh Tuhan katanya pasanganku di sini. Waduh sampai kiamat. Enggak bisa. Saudara kenapa kita tidak bergerak seperti David? Hari ini juga, lihat ya aku laris manis kayak kacang goreng. Banyak jodoh-jodoh akan berdatangan, aku sampai bingung milihnya. Saudara lebih baik bingung milih daripada bingung gak ada yang dipilih. Lebih baik bingung karena banyak pilihan. Betul ya? Daripada tidak ada pilihan sama sekali lah repot. Saudara kenapa tidak katakan, coba bayangkan kayak David. Hari ini juga ya, jodohku ini sudah tidak tahan. Akan segera datang menemui aku. My soulmate will come. Gitu loh. Kita tidak pernah lakukan itu. Saudara ada roh Tuhan di dalam saudara. Tapi saudara diem tok, terangnya tidak datang. Betul kan? Terangnya tidak datang. Yang saudara lakukan, saudara ngelihat gini. Kapan dapat jodoh, ketemu orang aja tidak pernah. Waduh, kok stok di Pertini limited. Saya ketemu sama Pak Han, katanya stok di Perti itu limited. Jadi kalau mau nambah stok mesti pindah ke Sydney. Masa mau cari jodoh mesti pindah Sydney, Rek? Stok limited, Rek. Enggak lah, stok sini banyak lah. Harusnya kita katakan kayak Daud. Hari ini juga aku penggal kepalamu ya. Aku akan kasih kamu mayatnya makan burung-burung, gitu kan. Harusnya kita ngomong seperti itu. Hari ini juga lihatin ya. Aku ini laris manis. Kemana aku berjalan, laris orang naksir semua aku. Oh, diperjelas. Yang naksir aku yang opposite sex ya. Jangan yang sesama jenis. Nanti cewek atau cowok yang podo-podo cewek sama cowok naksir. Gawat. Harus diperjelas, harus diklarifikasi, saudara. Harus diperjelas ya. Jadi kita berkatakan, saudara tidak bisa diam. Karena kalau saudara diam, terang tidak akan terjadi. Apapun perjalanan iman yang saudara sedang tunggu sekarang, saudara tidak bisa diam, tinggal tunggu, lipat tangan, Tuhan langsung jatuhkan dari surga kayak Mr. Bean, blok. Tidak bisa. Saudara harus say something. Declare, terang tidak akan tercipta. Sampai saudara buka mulut. Dan ketika saudara buka mulut, saudara sedang melemparkan rudal. Rudal itu kan nyari target. Jodohku datang. Oh, target rudalnya. Jodoh. Tinggal tunggu waktu. Jodohnya kalau di sini ya di target. Saudara jangan bilang begini ya. Bu, kalau ternyata jodohku di Sydney gimana padahal aku di Perth? Saya kasih tahu buat saudara, ini kekuatan mulut. Daud pakai ketapel, sling. Lebih tepatnya sling, bukan yang gini. Ya kan? Yang dipilih Daud batu kecil. Kenapa kok bisa persis di jidat? Kenapa? Alkitab mengatakan semua badannya Goliat ketutup. Terus ini,
Ini nutup. Passing ini enggak. Kok enggak ke hidung, aku enggak tahu kenapa kok enggak ke hidung. Atau enggak ke sini, ngepot ke sini. Tapi saya kasih tahu buat saudara. Waktu Anda keluarkan mulut, ngomong, itu kayak rudal bergerak. Dia tahu di mana titik kelemahannya. Yang saudara dan saya enggak tahu. Anda tak kasih tahu. Kenapa Goliat itu gede? Bukan karena bibit bebet bobot. Emaknya gede. Bukan. Ternyata Goliat itu terkena gigantic disease. You know gigantic disease? Itu kelainan hormon pertumbuhan. Sehingga hormon pertumbuhannya dia di atas orang normal. Tingginya cepat, gedenya cepat. Dulu di Sidoarjo pernah ada kasus gigantic disease. Nama pasiennya Nyonya Mulia. Udah meninggal. Gede banget. Bukan karena banyak makan, enggak. Karena memang hormon pertumbuhannya kelainan. Anda tahu, kok saya tahu dari mana dia punya gigantic disease? Orang gigantic disease punya beberapa simptom. Simptom pertama jelas, pertumbuhan yang di luar kewajaran. Akibat yang lain dari orang yang punya gigantic disease, pandangan matanya kabur. Kok bisa pandangan matanya kabur? Ada buktinya. Tak tunjukin ya, pandangan matanya Goliat itu kabur. Tak tunjukin. Sekarang saya ajak saudara buka 1 Samuel. Kita lihat ya. Ayat yang ke-43, pasal 17 ayat 43. Orang Filistin, Goliat ya, berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Saya tanya, si Daud bawa apa? Sling kan? Anda tahu bentuknya sling? Tali kan? Tapi Goliat ngomong apa? Kenapa dia bilang tongkat? Karena kelihatan tongkat. Berarti belerok. Matanya kabur. Loh, dia kabur matanya. Dia pikir Daud bawa tongkat. Padahal sling. Bukti kedua kalau matanya kabur. Coba lihat balik lagi 1 Samuel 17 ayat-ayat di depan. Tadi kita baca ayat 7. Kalimat terakhir, lihat. Ayat 7 kalimat terakhir. 1 Samuel 17 ayat 7. Kalimat terakhir. Dan seorang pembawa perisai berjalan. Saya mau tanya. Dalam tradisi orang Israel, ketika seorang pendekar jalan, ada pembawa perisainya. Perisainya pendekar itu, bukan perisainya pegawai itu. Jadi selalu kayak ada ajudannya yang bawain perisainya dia. Pertanyaan saya gini, bajunya aja 50 kilo. Pembawa perisai, bawa perisainya Goliat. Mungkinkah itu? Bisa-bisa dia kalau bawa perisainya Goliat kan gini. Enggak mungkin. Jadi apa yang dibawa? Perisainya dia. Pokoknya perisai kayak gaya gitu. Kayak pendekar, kayak seakan-akan kayak ada asyirnya. Anda tahu kenapa pembawa perisai ini berjalan di depannya? Biasanya pembawa perisai bukan di depan. Di belakang. Perisai, kan gitu toh. Kayak di film-film. Pedang, kan gitu toh. Ini kenapa di depan? Karena enggak kelihatan jalannya Pak, Bu. Jadi dia bilang, supaya enggak kelihatan sama musuh kalau gua kabur nih, lu jalan jangan jauh-jauh ya. Lu semeter di depan gua ya. Jadi apa fungsi pembawa perisai? Cuman kalau nonton jalan gini kan ketahuan. Engkong deh. Iya kan? Jadi ternyata si Goliat ini adalah singa ompong. Anda harus tahu. Jadi matanya kabur. Ini bukti kedua matanya kabur.
Orang Israel tahu enggak matanya kabur? Enggak tahu. Daud tahu enggak? Enggak tahu. Daud enggak tahu. Zaman dulu kedokteran enggak seperti hari ini. Enggak tahu. Dan orang yang terkena gigantic disease, tulangnya keropos. Dan pengeroposan paling cepat adalah di tulang kepala. Tulang kepala. Itu pengeroposan. Ketika Daud declare, ketika saudara melepaskan perkataan, omongan saudara itu seperti rudal. Dia akan bergerak dengan aktif, lalu akan menunjukkan ke tempat di mana paling lemah, yang saudara dan saya tidak pernah tahu. Sini. Katakanlah Daud sling gini. Saya mau kasih tahu buat saudara. Tapi kalau Goliat itu benar-benar raksasa, maka batu yang dia pakai itu cuman tik. Kenapa nembus? Karena Tuhan tahu itu paling tipis. Kenapa jadi kuat kok bisa nembus? Karena kekuatan keyakinan Daud yang sedemikian. Memberikan energi kepada batu kecil. Sehingga mampu menembus sampai tertanam, kata Alkitab. Tertanam, bukan nempel. Tertanam di dahi Goliat, lalu seketika itu juga roboh. Engkau tidak akan pernah tahu, hari ini ketika engkau melepaskan perkataan, energi keluar, dan perkataanmu akan bergerak aktif. Saya lagi membuat Bible study mendengar suara Tuhan. Dan saya menunjukkan beberapa ayat, bahwa ketika kita melepaskan itu perkataan, firman Tuhan keluar, itu seperti energi dinamit yang cepat sekali dan sangat powerful. Dan itu akan menancap di kelemahan yang saudara dan saya tidak pernah lihat. Jadi jangan bilang, kalau Anda bilang, jodohku sudah datang. Sudah ada sekarang. Hari ini dia sedang cari aku ini. Akan segera datang. Loh kok Cik Swan? Kaget saya. Bukannya Cik Swan sudah laku? Kok aminnya banter ya? Jadi energi itu keluar saudara ya. Even di Sydney, Tuhan bisa menggerakkan sampai ke Sydney. Orang itu enggak tahu gimana caranya. Dapat kerja di sini kek atau terbayang-bayang terus atau whatever. Saudara, saya diberkati cerita seorang teman yang ngurus PR. 9 kali ujian IELTS gagal. 9 kali. Dan saudara tahu, 1 kali ujian IELTS nanti writing-nya yang gagal. Nanti ujian IELTS lagi, nanti reading-nya yang gagal. 9 kali. Ngambil IELTS di sini nyoba, dipikir mungkin sini lebih susah, jadi dia ngambil ke Bali. Barangkali lebih gampang, tetap gagal juga. Jadi 9 kali. Dan ketika 9 kali gagal terus, kurang kira-kira enggak sampai 1 bulan, perusahaannya ngomong gini, kamu nanti tanggal ini udah enggak bisa kerja lagi. Karena visanya kan udah expired. Jadi I'm sorry, kamu you have to prepare. Jadi dia ngomong Tuhan, dia putus asa. Di depan mata, no IELTS enggak lulus. Ya toh? Mau gimana mau pass? Di depan mata jalan tertutup. Dia masuk ke kamar berdoa. Dia datang nangis sama Tuhan. Tuhan bilang begini, kamu akan tembus PR. Nggak pakai IELTS. Entah dengar Tuhan atau menghibur diri ya. Nggak jelas juga, saya belum tanya sama dia. Pokoknya dia ceritanya gitu. Tapi whatever, walaupun menghibur diri, ya tetap Tuhan menghargai imannya. Setelah kejadian itu, tiap hari dia bilang begini, aku akan dapat PR tanpa IELTS. Enggak tahu ya apa caranya. Aku akan dapat PR tanpa IELTS. Sudah siap-siap nih mau benah-benah barang. Di kantornya dia, tiba-tiba kedatangan salah satu pimpinan dari Singapura. Yang jarang sekali ke Perth. Enggak tahu kenapa hari itu datang ke Perth. Pimpinannya ini. Nah dia kerja di perusahaan itu, sejak awal masuk sudah tanda tangan
dari perjanjian dituliskan, company tidak akan menyponsori. Udah ada tulisannya. Jadi enggak mungkin. Bosnya datang. Dia diajak ngobrol gini, terus ada pegawai lain lewat. Iya nih kasihan, dia 2 minggu lagi udah pulang. Harus pulang, dia harus resign. Loh kenapa? Ya karena dia enggak dapat PR. Loh, kenapa kita enggak sponsori dia? Oh, enggak bisa, kita enggak bisa sponsori. Kita sudah ada perjanjian bahwa company ini tidak akan pernah menyponsori sampai kapanpun juga. Peraturan dari mana itu? Kamu telepon government, cari informasi, bagaimana cara company kita akan sponsori. Jangan besok, sekarang. Urus semuanya sekarang. Hanya dalam 2 hari, semua dokumen disiapkan. Saudara, yang ajaib, nggak sampai berbulan-bulan. Cuma nggak sampai berapa minggu, PR keluar. Setelah PR keluar, bos ini balik. Jadi waktu dia balik, dia telepon terus. Gimana? Sudah ada kabar dari imigrasi? Gimana? Sudah ada kabar dari Home Affairs? Gimana? Ayo cepat kejar mereka. Sampai keluar. Setelah keluar, tidak lama kemudian bos yang datang ke Pertini resign. Mengundurkan diri. Pegawai yang lain memohon kepada company itu untuk sponsor mereka untuk jadi PR, ditolak. Anda tahu the power of your word. Kalau Anda diam, nothing happen. Tidak ada yang diaktifkan in the air. You want to make something happen? Activate. Donate it. Jadi harus dinyalakan. Gimana? Melepaskan perkataan. Saya enggak tahu Goliat apa yang menghantui saudara. Mulai hari ini, lepaskan perkataan. Seminggu lalu seseorang sharing di Zoom. Dia bilang begini, saya dengar khotbah ibu tentang perkataan. Saya lupa untuk memakainya. Dia bangkit kembali, dia berkatakan. Dia katakan, anakku, Tuhan aku enggak tahu gimana cara sekolah anakku. Tapi engkau sudah janji, anakku akan kau biayai. Engkau akan take care of my kids. Dia bilang, Bu Ruth, enggak sampai 1 minggu. Anak saya dua-duanya dapat full scholarship. Satu di UK, satunya di Singapura. Dua-duanya full scholarship. Tuhan membuat mujizat terjadi. When you speak out. This is the time you take what God has designed for you. This is the time you take what God has promised for you. Amin. Jangan diam. Mulai hari ini, lepaskan perkataan. Beat the giant. Ternyata giantnya cuma engkong-engkong. Kakek-kakek. Singa ompong. You never know. When your word dirilis, sesuatu bergerak. Tuhan bisa bawa orang dari Singapura. Just come only 1-2 days. And then God used him. Amen. To help you. But you have to start. To start with what? Makanya mulai hari ini, stop talking bad things. Berhenti ngomong negatif. Karena ketika saudara ngomong negatif, you activate the negative life. Anda sedang mengaktifkan. Amin. Coba toleh kiri kanan, bilang begini, kamu tampak muda 10 tahun. Do you want to look young? Do you want to look young? Mulai hari ini ngomong yang positif. Amin saudara. Saya masih ingat pertama kali kalau tidak salah saya di House of Blessing saya pernah share soal ini. Kenapa kita orang Asia, orang Indonesia penuaannya cepat? Di-compare dengan orang bule. Orang bule tuanya cepat di muda-muda. Umur 15 kayak 25. Umur 19 kayak udah 27. Tapi ketika mereka udah tua, tuanya awet. Bener enggak? Umur 80 sudah masih kayak 60. Kalau orang Indonesia kan lain. Waktu muda memang muda sekali. 15 ya kelihatan 15, kadang-kadang kelihatan 12.
Tapi ketika kita mulai 60, kelihatan 80. You know why that happened? Because of the food, Bu. Maybe, but I don't know. Saya curiganya because of your mouth. Loh kok bisa? Coba lihat tipikal orang Indonesia, orang bule. Waktu remaja, umur 15, orang bule tuh jarang mau dibilang masih kecil. Selalu bilang begini, I'm already grown up. Mesti gitu kan? Ya kan? Mereka kepengen yang cepat besar, yang minggat kan gitu ya. Minggat dari rumah orang tua, I'm grown up, I'm grown up. Makanya cepat kelihatan tua ya kan. Tapi tuanya, coba Anda datang. Waktu mereka ulang tahun, how old are you? Oh, I'm still young. But I have 10 grandchildren, I'm still young. They always do that. Tapi orang Indonesia beda. Waktu masih kecil, umur kecil, mereka nggak mau dibilang tua. Mereka kan bilang begini, aku masih kecil. Aku masih kecil kok. Tapi lihat waktu tua, ulang tahun, umur 40. Berapa umurnya? Malu wes tua. Malu Bu, wes tua. Lu ngomong terus wes tua. Makanya lu cepet penuaan. Lo iya enggak? Bener enggak? Coba orang Indonesia dibilang, Ci kamu kok tambah ayu? Ah enggak, ubanan semua kok tambah ayu. Ah burut ini ada-ada aja. Lebay. Ya apa? Malah lu udah ubanan. Ubannya banyak. Jadilah sesuai imanmu. You want to activate what is good, speak good. Amin. Saya enggak tahu siapa yang lagi punya Goliat hari ini. Raise your hand. Wow, banyak. You know now how to beat the giant? Declare. Perkatakan apa yang Tuhan janjikan. Activate your weapon. Karena ini senjata yang powerful. Dan saya berdoa, tidak lama. Something different happen. Amen. This is the time of Elijah. Declaring the word of God. Declaring the promise of God. Amin saudara. Mulai hari ini katakan, aku muda. I look young. I look young. Saudara, hari-hari ini saya diingatkan Tuhan, praktek nak. Saudara, saya sejak di PAD, setiap kali Zoom, orang selalu bilang, Bu, kok tambah bundar. Bu, kok tambah bundar. I don't like. Saya tidak suka dibilang bundar. You know what that means? Itu berarti dashboardnya tambah lebar. Saya tidak mau, saudara. Saya tidak mau. Saudara, saya punya anak rohani, tambah down loh. Aura negatif tambah menarik saudara ke bawah. Betul enggak? So from now on, defeat your giant. Beat your giant. Lepaskan rudal berkat. Lepaskan rudal menciptakan terang. Saya percaya this is the message from God. Tuhan bilang bagikan ini kepada mereka. Remind them. Ingatkan lagi. Karena terlalu lama kita cuma diam, meratap, merenung. Merenungi nasib, bukan merenung firman. Amin. Jadi hari ini berubah. Goliat apa yang harus saudara kalahkan? Speak out. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan mayatmu. Sebab Tuhanlah yang memegang pertempuran. Di tangan Tuhan pertempuran, Tuhan tidak perlu pedang. Tuhan tidak perlu tombak. Tuhan bisa pakai batu. Karena he knows the flaws. Dia tahu titik kelemahannya. Loophole-nya dia tahu. You don't know, he knows. Goliat apa? Anda tidak lihat loophole, dia lihat. It's very easy. Kenapa batunya Daud bisa nancep? Because it energized, dienergikan oleh perkataan Daud. Oke? Tuhan bilang begini, ketika engkau melepaskan perkataan, engkau sedang memberikan bensin, bahan bakar kepada malaikat untuk bergerak, melaju, melakukan apa yang Tuhan katakan. Yesaya menuliskan begini, ketika firman Tuhan dilepaskan, maka secepat kilat dia akan bergerak. Wow, lepaskan. Sekali lagi, colek sebelahnya. You look young, 10 years younger, whatever.
Jangan kebanyakan, kayak anak kecil nanti. 50 young girls too much. Saya boleh minta pemain musik kembali. Hari ini kita akan declarekan. You know your Goliath now? You know what he's doing? Pagi dan sore. Betul? Itu yang dia ucapkan. Pagi dia katakan, mana? 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 Katanya ada, mana? Belum. Itu yang dilakukan Goliat kan? Mana? Ayo mana orangmu? Mana katanya Tuhanmu hebat? Ayo. Mari kita bunuh Goliat kita. Oke? Saya ingat satu pujian.